Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delta Iswara, asisten dosen anatomi 2018. Nah, di sini Mbak mau overview dari skeleton aksial ya. Dan nanti skeleton aksial ini akan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada osteologi kaput, yaitu osteologi kepala, kemudian ada osteologi kolum, yaitu leher, kemudian osteologi toraks, dan osteologi vertebrae. Baik, kita mau masuk ke bagian osteologi toraks. Nah, di bagian osteologi toraks ini kita akan bagi menjadi 2 bagian, yaitu ada sternum dan ada koste, tulang-tulang rusuk. Nah, yang pertama kita bahas itu bagian sternumnya terlebih dahulu. Nah, jadi sternum itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada manubrium sterni, kemudian ada corpus sterni, dan ada processus xiphoideus yang melancip ini. Nah, kita bahas yang pertama yaitu manubrium sterni terlebih dahulu. Nah, manubrium sterni ini bentukannya yang paling atas sendiri, kemudian terdapat struktur yang melengkung di atas. Ini dinamakan incisura jugularis. Kemudian di sampingnya ini juga terdapat lekukan yang dinamakan incisura clavicularis, tempat si manubrium sterni bersendi dengan clavicula. Nah, jadi antara manubrium sterni ini akan dihubungkan dengan corpus sterni melalui simfisis yang namanya simfisis manubrio sternalis. Nah, simfisis ini akan mengalami penonjolan yang kita sering sebut yang namanya angulus ludovici. Nah, ini ada yang namanya struktur namanya corpus sterni ya. Kemudian di bawah corpus sterni ada yang namanya processus xiphoideus yang bentuknya seperti segitiga ini. Nah, antara corpus sterni dan processus xiphoideus ini akan dihubungkan dengan persendian yang namanya simfisis xiphosternalis. Nah, setelah membahas bagian sternum, kita akan melanjutkan pembahasan ke tulang rusuk atau tulang koste. Jadi, tulang koste manusia itu terdiri dari 12 pasang. Yang pertama itu ada koste vera yang terdiri dari 7 pasang. Oke, atau yang namanya tulang rusuk sejati. Ini ada 7 pasang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang dinamakan koste vera atau tulang rusuk sejati. Kemudian ada 3 pasang kosta spuria atau yang dinamakan tulang rusuk palsu. Kemudian ada 2 pasang costa fluctantes yang dinamakan tulang rusuk melayang. Nah, antara tulang costa dengan manubrium sterni akan dihubungkan oleh yang namanya cartilago costalis. Nah, dan di sini saya akan membahas struktur secara umum dari tulang coste. Yang pertama itu ada yang namanya caput coste. Kemudian di sini ada yang namanya column coste. Kemudian ini ada bagian yang menonjol dinamakan tubercle coste dan bagian yang memanjang dinamakan corpus coste. Kemudian ada bagian yang khas yaitu ada yang namanya sulcus coste. Ini adalah tempat lewatnya arteri vena dan nervus costalis. Nah, kemudian kita akan masuk ke osteologi kolum, di mana di sini kita akan melihat struktur yang namanya osioid. Nah, osioid ini berada di anterior dari cervicalis 3. Oke, sisir dengan cervicalis 3. Adapun struktur dari osioid ini yaitu yang pertama ada corpus hyoid. Kemudian ada cornum minus dan ada cornum majus. Kemudian masuk ke osteologi vertebra. Nah, jadi di osteologi vertebra ini kita bagi menjadi 2. Ada segmen vertebralis dan ada diskus intervertebralis. Nah, yang pertama kita bahas yaitu ada segmen vertebralis ini, yaitu ada vertebrae cervicalis 1 sampai 7, kemudian berlanjut ke vertebrae thoracis 1 sampai 12, kemudian ada vertebralis lumbaris 1 sampai 5, ada os sacrum dan ada os coccygeus. Kemudian ini ada struktur yang dinamakan diskus intervertebralis yang menghubungkan antara corpus T1 dan corpus yang lain atau disebut sebagai bantalan dari vertebrae. Kemudian kita masuk ke osteologi cranium. Nah, dari osteologi cranium ini kita bagi menjadi 2, ada neurocranium dan viscerocranium. Nah, yang pertama kita bahas yaitu ada viscerocranium. Viscerocranium ini merupakan tulang-tulang yang membentuk tulang wajah. Oke, dari sini sampai sini. Setelah itu, yang kedua yaitu ada yang namanya neurocranium atau yang kita sebut sebagai tulang tengkorak yang menyelubungi otak. Nah, tulang tengkorak ini dibagi menjadi 2, ada yang disebut atap atau yang dinamakan calcaria ini, kemudian ada yang dinamakan basis cranii sebagai dasar dari si tengkoraknya.
Ini ada basis kranii yang interna, apabila kita lihat dari superior, kemudian apabila kita lihat dari inferior, ada yang dinamakan basis kranii yang eksterna. Baik, sekian overview skeleton aksial dari Mbak. Semoga materinya bermanfaat ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.